Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Madura beserta dengan Bapak Kaprodi. Yang terhormat Bapak dosen penguji sekaligus dosen pembimbing yang saya cinta sayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibur Rahman, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Saya akan menjelaskan hasil dari skripsi saya dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Tanah Wakaf di Kecamatan Pamekasan berbasis WebGIS. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Latar belakang, apa itu wakaf? Wakaf adalah sumbangan harta yang dilakukan oleh umat Islam tanpa ada tekanan dari luar. Sedekah ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Wakaf merupakan sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Wakaf merupakan salah satu bentuk zakat yang biasa dilakukan oleh umat Islam dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dengan menyumbangkan harta yang dimiliki untuk kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan sosial maupun keagamaan. Tujuan pemberian wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf tanah merupakan salah satu dari beberapa jenis wakaf. Rumusan masalah ini adalah bagaimana untuk menerapkan sistem informasi geografis berbasis WebGIS untuk memetakan tanah wakaf di Kecamatan Pamekasan. Tujuan penelitian ini untuk menerapkan sistem informasi geografis berbasis WebGIS untuk memetakan tanah wakaf di Kecamatan Pamekasan. Manfaat penelitian ini terdiri dari 3 manfaat, yaitu untuk mahasiswa, saya sendiri, kampus, yang ketiga masyarakat. Batasan masalah ini ada 2, yaitu pemetaan tanah wakaf di Kecamatan Pamekasan menggunakan sistem informasi geografis berbasis web. Yang kedua, penerapan sistem informasi geografis ini akan diterapkan di Kecamatan Pamekasan. Tahapan penelitian ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, studi literatur, pengumpulan data, pencarian lokasi, pengambilan koordinat, pemetaan lokasi. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data artikel atau buku dan jurnal yang mengandung dalam pemetaan sistem informasi geografis atau SIG untuk memetakan tanah wakaf di Kecamatan Pamekasan. Pengumpulan data wakaf di Kecamatan Pamekasan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan. Pencarian lokasi dilakukan dengan penelusuran ke setiap desa dengan melakukan wawancara kepada perangkat desa dan pengurus tanah wakaf untuk mengkonfirmasi apakah tanah wakaf tersebut benar-benar terdaftar sebagai tanah wakaf
atau data sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pengurus tanah tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi terhadap penggunaan tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan pengambilan koordinat. Pengambilan koordinat dapat dilakukan setelah data sudah terkonfirmasi dan sesuai dengan data yang ada. Pengambilan koordinat dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara seperti GPS esensial, aplikasi Android yang digunakan untuk melakukan pengambilan titik koordinat. Hasil dan pembahasan ini terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian ini didapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan. Data tanah wakaf yang didapatkan di Kecamatan Pamekasan terdiri dari 53 tanah wakaf yang terdiri dari masjid, musola, makam, pesantren. 53 tanah wakaf yang terdiri dari masjid, musola, makam. Pencarian lokasi meliputi pencarian tanah dengan metode observasi dan wawancara dengan pengurus tanah wakaf yang berkaitan, dengan melibatkan perangkat desa Pamong untuk mengantarkan ke lokasi tujuan. Pengambilan koordinat meliputi pengambilan lokasi dengan menggunakan aplikasi GPS esensial. GPS esensial merupakan aplikasi Android yang digunakan untuk melakukan pengambilan titik koordinat. Pengambilan koordinat atau titik koordinat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuka aplikasi GPS esensial, kemudian pilih menu waypoint seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, klik button atau tanda plus yang ada pada bagian kanan bawah untuk mengambil koordinat yang baru. Setelah itu akan muncul dialog untuk menambah data dan ditambah untuk nama-nama, data nama, lokasi, kemudian diminta untuk menambahkan ikon untuk menambahkan lokasi, kemudian klik create. Setelah itu data akan tersimpan dan koordinat dapat diinput ke dalam sistem. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Proses QGIS. Data yang diproses dari GPS esensial merupakan data KML. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Diproses menggunakan aplikasi QGIS menjadi file SHP atau subfile. Data SHP harus dirubah menjadi data GeoJSON. Untuk merubah data SHP menjadi GeoJSON menggunakan software QGIS. Hasil dari sistem informasi ini dapat dilihat pada gambar ini. Proses WebGIS. Leaflet merupakan library JavaScript open source yang berguna untuk menampilkan peta berbasis web dengan mudah. Standar data vektor Leaflet.js berupa GeoJSON. GeoJSON dirancang untuk menyajikan fitur geografi sederhana bersama dengan atribut non-spasialnya untuk merubah format data subfile menjadi GeoJSON. Dapat menggunakan software QGIS. QGIS merupakan software GIS desktop yang open source. QGIS sangat support dalam pembuatan WebGIS, Leaflet. QGIS tidak hanya bisa mengcover data, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat WebGIS Leaflet tanpa harus ngoding, yaitu dengan menggunakan plugin QGIS
web dengan plugin Quick Map Service di dalam QGIS. Sebagai macam base Maps dapat digunakan seperti Google Maps, Esri, Nokia, dan lain-lainnya. Artinya apabila bisa memandukan plugin QGIS Web dan Quick Map Service, tentu akan menghasilkan WebGIS yang tampak menarik. Menu WebGIS ini terdiri dari data lokasi tanah wakaf, data poligon, batas desa. Tampilan data lokasi gambar di bawah ini menjelaskan tampilan halaman data lokasi yang digunakan oleh user untuk melihat lokasi tanah yang terdiri dari beberapa data, yaitu kegunaan, luas tanah, alamat, nama wakif, nama nazir, dan tanggal. Akte ikrar wakaf dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kesimpulannya, berdasarkan temuan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan masyarakat Pamekasan, khususnya di Kecamatan Pamekasan, masih memahami bahwa wakaf adalah semata-mata untuk tempat ibadah yang penggunaannya diperuntukkan untuk masjid, musola, makam, pesantren, sekolah, dan keperluan lainnya yang bermanfaat, yang terdiri dari 17 masjid, 8 buah musola, 5 makam, 5 sekolah, dan 12 sosial lainnya. Dengan dibangunnya aplikasi sistem informasi geografis berbasis web untuk memetakan tanah wakaf di Kecamatan Pamekasan telah dapat memetakan lokasi tanah wakaf, sehingga memudahkan bagi pengguna untuk melakukan identifikasi tentang tanah wakaf. Dengan demikian diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Pamekasan menjadi lebih tertata dengan baik, sehingga mudah dalam pengelolaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.